Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julis Kenta Anugrahni dengan NIM 22301502017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari tugas besar mata kuliah perancangan arsitektur 2 dengan judul Rumah Dokter dengan Usaha Praktek Dokter dan Apotek. Berikut adalah penjelasannya. Dalam arti umum, rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan sebagai tempat tinggal selama jangka waktu tertentu yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak. Sedangkan tempat usaha adalah sebuah tempat untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Proyek yang diberikan pada tugas ini adalah merancang sebuah rumah tinggal yang memiliki fungsi tambahan di mana rumah yang dirancang merupakan rumah dokter dengan usaha praktek dokter dan apotek. Rumah dan usaha dirancang menyesuaikan dengan kebutuhan ruang penghuni dan tapak. Adapun tujuan dari tugas besar ini adalah untuk merancang rumah tinggal serta usaha sesuai dengan keprofesian dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan pada tapak yang ada di kawasan perkotaan Palangkaraya. Faktor dan tinjauan pada lokasi. Lokasi berada di Jalan Anggrek, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Bangunan adalah rumah tinggal sekaligus usaha praktek dokter dan apotek. Dihuni oleh keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak 1, anak 2, dan anak 3. Keluarga memiliki 1 mobil, 2 motor, 3 sepeda, dan berencana memiliki 1 mobil lagi. Ruang usaha, yaitu praktek dokter dan apotek di mana mampu memberikan rasa nyaman dan aman. Untuk aktivitas pada rumah tinggal, itu terdiri dari ayah, di mana ayah merupakan seorang dokter, kemudian ada ibu, di mana ibu merupakan seorang ibu rumah tangga, ada anak ke-1, pelajar 3 SMU, anak kedua pelajar 2 SMP, dan anak ketiga pelajar 4 SD. Aktivitas di ruang usaha terdiri atas ayah sebagai seorang dokter, karyawan 1 sebagai apoteker, karyawan 2 sebagai asisten atau perawat, dan karyawan ketiga sebagai apoteker. Kemudian ada programming dari beberapa fasilitas yang ada di rumah. Kemudian pada halaman selanjutnya ada analisa tapak. Yang pertama adalah analisa matahari. Posisi tapak menghadap ke arah timur laut sehingga cahaya matahari pagi akan menyinari bangunan bagian depan. Sedangkan sisi belakang akan tersinari matahari sore dan pada bagian samping bangunan dapat tersinari secara merata. Kemudian analisa angin dan hujan. Angin dominan berhembus dari arah tenggara ke barat daya sepanjang tahun. Dan curah hujan berada pada kriteria rendah 20 sampai dengan 100 mm hingga menengah 100 sampai dengan 300 mm. Kemudian ada analisa kebisingan. Kebisingan yang tinggi berasal dari arah utara dan selatan karena wilayah tersebut merupakan jalan utama warga. Sedangkan kebisingan sedang berasal dari arah timur karena wilayah tersebut jarang dilalui oleh warga. Kemudian ada analisa sirkulasi. Jalan Anggrek dan Jalan Anggrek 1 merupakan jalan yang memiliki jalur 2 arah. Volume kendaraan pada Jalan Anggrek dan Jalan Anggrek 1 cukup tinggi dikarenakan sering dilalui oleh kendaraan. Kemudian analisa view. Pada bagian utara, selatan, dan barat memiliki view yang kurang baik karena di wilayah tersebut terdapat rumah-rumah warga, sekolah PAUD, penginapan, bengkel, dan ruko. Sedangkan pada bagian timur memiliki view yang baik karena di wilayah tersebut terdapat taman. Yang terakhir ada analisa vegetasi. Pada tapak dan sekitar tapak terdapat beberapa vegetasi, yaitu pohon mangga, pohon rambutan, pohon cemara, pohon ketapang, dan rumput gajah. Kemudian di halaman selanjutnya ada proses pembentukan desain, baik desain rumah tinggal dan ruang usaha, serta ada gambar saat jahit. Kemudian di halaman selanjutnya ada denah lantai dasar, dan denah lantai 1, kemudian ada denah ruang usaha. Berikutnya adalah tampak depan rumah dan ruang usaha, kemudian ada tampak samping kiri rumah dan usaha, kemudian ada tampak belakang rumah dan ruang usaha, dan terakhir ada tampak samping kanan rumah dan ruang usaha. Selanjutnya ada potongan A rumah tinggal dan potongan BB rumah.
tunggal. Kemudian ada potongan AA ruang usaha dan potongan BB ruang usaha. Berikutnya ada perspektif interior pada ruang tamu dan ruang praktek. Kemudian ada perspektif eksterior, rumah dan ruang usaha, dan ada aksiometri yang memperlihatkan keseluruhan bangunan. Selanjutnya ada diagram. Yang pertama ada organisasi ruang dan pola sirkulasi. Kemudian ada prinsip desain. Prinsip desain yang digunakan pada rumah tinggal dan ruang usaha adalah prinsip keseimbangan balance asimetris, di mana penataan dibentuk tak seimbang dengan menitik beratkan kontras pada salah satu titik. Kemudian ada komposisi bentuk. Beberapa perubahan bentuk dari persegi panjang sampai mendapatkan hasil akhir. Kemudian ada diagram struktur dan material. Mana struktur terdiri atas kolom, balok, sloof, dan fondasi. Untuk material, menggunakan bata ringan, beton, kaca, dan baja ringan. Kemudian pada halaman terakhir terdapat foto maket, ada tampak atas maket, tampak depan maket, tampak belakang maket, tampak samping kiri maket, dan tampak samping kanan. Ini adalah hasil akhir maket yang sudah saya buat. Di sini adalah bangunan rumah tinggal, dan di sebelah sini adalah ruang usaha berupa praktek dokter dan apotek. Di bagian sini adalah tempat parkir untuk pasien yang ingin berobat. Dan di sebelah sini adalah sebagai jalur masuk utama untuk penghuni rumah tinggal. Di sebelah sini ada rolling door sebagai pintu untuk garasi dan beberapa jendela untuk ruangan. Kemudian sekitar bangunan terdapat beberapa rumah warga. Bagian depan sini merupakan taman, dan ini adalah maket saya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.